Halo, selamat, malam teman-teman, berjumpa dengan saya kembali ya di View Saham. Seperti biasa kita akan mereview saham top Indo dan top lokal ya, versi RTI ya di sini. Sekarang hari Senin ya, tanggal 11 Desember 2023, market sudah tutup tadi jam 4 sore seperti biasa ya. Diawali dari indeks kita ya lagi merah di sini ya indeks kita. Turun 70.813 atau turun minus 0,99% ya di sini. Kemudian indeks lain juga kita lihat dari Asia ya, Nikkei 22 indeks Tokyo lagi hijau, Shanghai Composite Index Shanghai lagi hijau, Hang Seng Index Hong Kong merah, Straits Times Index Singapura juga merah, dan IDX sama LQ45 kita merah ya, lagi lemah ya ini. IDX kita kemudian dari Europe juga, P100 Index Nasdaq juga lagi merah ya, dua-duanya. Dan dari Amerika, Dow Jones Index, S&P 500 Index dan Nasdaq lagi hijau ya, tiga ini dari Amerika. Selanjutnya kita lihat tab gainer sekarang dipimpin oleh Fire ya ini atau Alpha Energy Investment Tbk, ya naik 41 poin atau 34,45% ya, kenaikannya luar biasa besar ya. Justru ada Pani, Raja juga, PAM EG juga naik 20% lebih ya, mantap juga tinggi. Kita lihat juga ada saham AMNN lagi hijau sekarang, Bank BBYB juga hijau, Agro juga hijau ya, bank digital pada hijau. Kemudian di sini juga kita lihat ada saham BBNI ya, ini fundamentalnya bagus ya. Bank besar ini ya yang growth ya, dia lagi hijau juga. Terakhir ini, di peringkat terakhir ada film ya, Inspektur juga hijau. Kita lihat, Fire ini naik 41 poin ya atau 34,45% ya. Dari 119 sekarang ke 160 ya, dari sesi satu sepertinya kenaikannya cuma sedikit aja ya. Ketika sesi 2 dia langsung terbang tinggi ya, mantap sekali nih terbangnya, tinggi banget, heeh, cuan besar di sini. Kemudian kita lihat ya, perusahaan Fire ini sektornya energi ya atau oil, gas, dan coal ya ini, minyak, gas sama batu bara ya, distribusi juga batu bara dia. Dia listing date-nya 2017 dan pengendalinya ya Aris Munandar ya. Di sini ada hal yang menarik ya, di sini ada PT Asabri juga punya saham di sini ya. Kemudian dari case statistik kita lihat kuartal 1, 2, 3, 4 maksudnya dari 2023 dia minus ya. Dari 2021 juga kita lihat sampai 2022 dia minus semuanya sih. Dari market cap-nya cuma 236,6 miliar ya, kecil. Salesnya juga 104,28 miliar. Dia cetak rugi ya 12,88 miliar. Dari operational profit-nya juga dia rugi 12,68 miliar. Arus kasnya 19,70 miliar, asetnya 380,38 miliar, liability-nya 178,92 miliar, dan equity-nya 201,44 miliar ya. Dari asetnya kecil ya segini, masih miliaran bukan triliunan. Kemudian dari first book value ratio-nya 1,17 kali, dan first earning ratio-nya fair-nya minus 13,75 kali, dan debt equity ratio-nya atau DR-nya 88,82%. Secara valuasi biasa aja, kemudian dari fundamentalnya dia cetak rugi dari operasional juga rugi, ini perusahaan sih secara fundamental rugi ya di sini. Tapi, harga sahamnya bisa melejit, terbang tinggi ya. Kita harus hati-hati perusahaan saham-saham kayak gini resikonya terlalu besar, dia bisa naik tinggi, dia juga bisa naik atau turun lebih tinggi juga. Kita harus hati-hati saham-saham kayak gini, saham-saham gorengan termasuk saham-saham gorengan. Resikonya terlalu gede, kemudian, kita lihat juga ada Pani ya ini. Di sini Pani juga mantap sih, 25%. Kemudian top loser ya, sekarang dipimpin oleh Goto. Goto Tokopedia Tbk dia turun 22 poin atau 20,37% ya minus. Justru oleh Wika juga ini perusahaan BUMN ya milik negara lagi minus juga tinggi. Petrosia dia nyungsep ya sekarang. Dia langganan Toga Indes kemarin-kemarin dia sekarang nyungsep. Di sini juga ada saham Asa ya di Sarana lagi juga turun. Kemudian Era Jaya Sembada ya Era. Oh, di sini ada GJTL juga turun, Gajah Tunggal ini punya Pak LPH.
Brand juga turun, Pergasan, PGO, Gas, bagi pada turun. Incape, Excel, ICBP, MDK ini perusahaan Liquid 45 juga turun, PTPP juga turun diikuti. Kemudian Saratoga juga turun ya, Bang Arto juga turun, Unit TR juga turun, BRPT turun, Pawon juga turun ya, LQ45 semua ini pada turun, Antam juga turun, terakhir MRT ya, Alfamart juga turun. Kita lihat Goto. Goto ini dari sesi satu sampai ke sesi akhir dia langsung turun ya, langsung nyungsep ya, dalam banget nih nyungsepnya. Ke harga 86 ya, sekarang dari harga 108. Ini sektor teknologi ya, Goto itu software dan IT service ya, online aplikasi ya, seperti e-commerce, finansial ya, dan lain-lainnya. Di sini dia listing date-nya juga 2022 tahun kemarin. Goto ini dari case statistiknya 2022-2023 dia minus ya, IPS-nya minus 33, minus 11. Dari market cap-nya dia besar ya, 103,32 triliun. Penjualannya besar juga 10,51 triliun. Cuman sayang ya ini net profitnya cuma rugi, dia cetak rugi 9,55 triliun ya, besar ya. Dari operasional juga dia rugi juga 8,80 triliun, gede banget. Arus dananya juga dia minus 4,21 triliun ya. Dari asetnya besar 132,4 triliun. Liability-nya 16,04 triliun sehingga equity-nya 118,12 triliun. Asetnya bahas besar ini ya. Dari market cap-nya juga besar, udah triliunan, ratusan triliun nih. Besar banget nih. Udah nyampe ratusan triliun. Cuma disayangkan ya dari cash flow, operating profit dan net profitnya merah ini ya. Rugi dan minus ya. Padahal bagus nih perusahaan secara fundamental, secara marketnya. Kemudian kita lihat juga earning per second-nya ya. Juga lagi minus juga di sini. Ini bisa jadi saham wonderful ya ini. Kalau dia bisa cetak laba keuntungan terus. Ini termasuk saham-saham wonderful ya. Bagus ya untuk invest. Dari harga 86 murah banget 86. Cuman sayangnya dia cetak rugi, 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 bukan laba ya. Kalau dia cetak keuntungan, profit, bagus. Kemudian dari fresh book value ratio-nya dia 0,87 ya, lumayan murah ya. Price earning fair-nya juga 8 minus 8,12 kali. Secara valuasi sih ini lumayan murah sih, harga diskon lah. Sedikit diskon nih perusahaan. Dihargain 86 ya, perusahaan sebesar gini, ratusan triliun. Sangat disayangkan sekali, cuman dia rugi, cetak rugi tuh. Jadi market ngehukum saham ini. Kemudian dari debt equity ratio-nya 13,58% ya, kecil banget debt-nya, utangnya. Secara valuasi ini murah sih, dikit murah sih, 86 ya diskon. Cuma dari fundamental lihat dari ininya cetak rugi dan minus ya. Tapi secara aset dan equity dia aset sales sama market cap-nya dia besar ini Goto ya. Jadi dapat disimpulkan ya Goto ini kalau dia cetak untung dia jadi bisa jadi wonderful company ya, bisa invest di sini. Kalau tapi cetak rugi perusahaannya kalau rugi mulu ya gimana lagi kalau mau rugi mulu. Bisa-bisa bahaya nih saham. Sekian view dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kita lihat besok hari Selasa gimana market ya, siapa yang akan menjadi top loser atau top gainers-nya. Terima kasih.